Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mendapatkan bimbingan secara teologis dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Kalau biasanya kita memperhatikan bagaimana kita bersekutu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita pun juga ingin belajar lebih jauh tentang menjawab atau merespon ya terhadap pertanyaan Pak Alep gitu. Satu ayat yang memang penting gitu ya. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dihadapkan dengan situasi yang demikian. Situasi yang seringkali bisa membuat kita bingung gitu ya, terutama tentang minyak urapan gitu. Nah, minyak urapan ini kalau pada zaman perjanjian lama seperti yang sudah kita pahami bersama, pada awalnya memang untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat apa ya istilahnya dalam kegiatan-kegiatan bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan peralatan, dengan orang-orang yang melayani, ya, kemah pertemuan, peralatan yang dipakai, perkakas, dan lain sebagainya gitu ya. Dan semua hal yang kegiatan yang memang dikhususkan bagi kegiatan yang sangat kudus gitu ya, bagi Tuhan gitu ya. Makanya tidak boleh digunakan secara sembarangan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang istilahnya apa ya, kegiatan yang biasa-biasa saja gitu untuk orang-orang biasa. Nah, kemudian berlanjut juga untuk kegiatan untuk melantik raja dan seterusnya gitu ya. Dan ini berlanjut kemudian dalam konteks perjanjian baru tentunya sesuatu yang lebih punya makna yang berbeda. Dan minyak apa gitu ya, nanti Pak Edi akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal-hal yang perlu kita pahami bersama supaya tidak salah mengerti dan bagaimana kita menggunakan minyak urapan, minyak-minyak, dan bagaimana kita berdoa, mendukung dalam proses untuk kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk memulai kegiatan ini, sebelum kita sampaikan kepada Pak Edi, kita buka dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ucap syukur karena kasih setiamu dan juga penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lalui. Kiranya Tuhan berkati pada malam hari ini dalam kami memahami firman Tuhan melalui tulisan Yakobus. Biarlah kami boleh memahami dan juga bagaimana melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Berkati untuk Pak Edi yang menjelaskan, biarlah kami boleh semakin terbuka dan semakin memahami. Terpujilah nama-Mu dalam persekutuan pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Tuhan berkati untuk kami, setiap kami yang hadir. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Silakan kepada Pak Edi untuk memimpin kegiatan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Anton yang sudah memberikan pengantar bagi kita semua tentang tema yang diambil pada malam hari ini. Ya, saya secara pribadi bersyukur bahwasanya ada tema-tema menarik yang diambil dari pembacaan Alkitab yang kita lakukan. Artinya menandakan bahwasanya yang pertama kita betul-betul baca, yang kedua kita ingin tahu. Dan ini tidak semua menjadi tema, tapi kemarin ketika Pak Alek bertanya, terus cepat kita respon, terutama Pak Anton, jadikan tema apa Edi, saya menyediakan diri, artinya yuk kita belajar bersama-sama. Nanti saya akan sampaikan materinya sampai selesai. Setelah itu, kalau Bapak Ibu mau bertanya, dipersilahkan setelah materi selesai, jadi biar enggak kepotong di tengah-tengah gitu ya. Oke, dan silakan Nicholas bantu ya. Ya, tema kita doa, minyak, dan kesembuhan, itu Yakobus 5, 14-16. Ya. Kita akan baca, saya akan membacakan untuk ayat ini.
Oh ya, Pak Thomas, oke. Ya. Yakobus 5, 14-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah teks yang mendasari dari tema kita pada malam hari ini. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, harus diakui atau sadar tidak sadar, pengurapan minyak, ini kan doa, minyak, dan kesembuhan. Teksnya sudah jelas, Yakobus 5, 14, 16. Ada banyak hal di sana, tapi nanti kita berfokus pada 3 bagian ini saja. Jadi khususnya untuk minyak urapan yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, ini jadi praktek populer ya. Kalau boleh saya mengatakan di kalangan saudara-saudara kita yang karismatik. Andaikan ini keliru, silakan saya dikoreksi lagi. Karismatik ya, saya katakan seperti itu. Nah, karena populernya pada waktu itu, boleh katakan ini minyak ini untuk apapun yang sakit orang, ya udah pokoknya itu minyak urapan gitu ya. Saking populernya, ada praktek beberapa gereja-gereja, tepatnya hamba-hamba Tuhan itu sebut dengan penatua itu, mereka membawa botol kemanapun mereka pergi, jadi botol minyak urapan dibawa. Jadi mereka tidak bisa keluar rumah tanpa sebotol minyak urapan di saku mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan semakin populernya gereja, sama jemaat gereja, juga menjadikan urapan sebagai teman seperjalanan. Dimanapun berada, kemanapun pergi, ada minyak urapan. Dan itu juga sampai ke Indonesia. Kita mengerti bahwasanya teman kita juga dalam konteks gereja Kristen ada bahkan yang terkenal dengan minyak urapannya. Ini kan jadi menarik gitu ya. Tetapi dengan bertanya sungguh aja satu pergumulan di dalam diri kita. Bagaimana sih minyak urapan? Apakah cocok buat kita atau tidak? Nah, makanya kita mulai bahas. Nah, oke ya. Selanjutnya kita juga bisa melihat ada kebaktian pengurapan, terus menghadirkan begitu banyak massa, dan itu menjadi satu hal yang baik karena baik bagi mereka karena ternyata di situ ada penyembuhan, ada mujizat, dan semakin terkenal lagi gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi, ternyata ya harus kita akui juga dalam prakteknya tidak terbatas pada kalangan karismatik kalau saya tadi menyebut karismatik ya, tapi juga Pantai Costa dan lain-lain, tapi juga karisma dan Pentekosta, tapi juga gereja-gereja yang lain ada praktek kesembuhan, pengurapan minyak itu di gereja-gereja selain dari saudara-saudara kita itu. Jadi banyak saudara kita, ngomong banyak saya tidak bisa menyebutkan, tetapi ada gereja-gereja yang menjadi saudara-saudara kita yang juga melakukan praktek seperti ini. Nah, gereja-gereja kita ini jadi pergumulan juga, apakah kita harus melakukannya atau tidak? Haruskah minyak itu digunakan dalam doa orang sakit? Kalau kita kembali fokus tema kita, apakah kita menyetujuinya atau memberikan otoritas untuk penggunaannya? Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pergumulan dan pertanyaan yang dimunculkan itu. Apakah penggunaan minyak dan ada otoritas Alkitab? Kita dasarnya tidak lain daripada otoritas Alkitab. Kalau memang Alkitab itu menyatakannya dan membolehkan, bentar saya bisa dibantu. Saya pakai Pak Theo untuk co-host ya, nanti bisa dibantu ambil ya Pak Theo. Terima kasih Pak Theo. Nah, tadi jadi dasar kita adalah otoritas daripada Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan iya, tentu kita melakukannya dan kita tanpa keraguan. Tetapi ketika itu dinyatakan Alkitab dan kemudian dalam prakteknya kita ragu-ragu, ya balik lagi harus kita kepada Alkitab ini. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, perjanjian baru di Alkitab kita khususnya untuk Yakobus ini yang secara eksplisit itu menonjolkan penggunaan minyak urapan. Di tempat lain, di teks-teks lain tidak kuat
bahkan tidak menyebutkan secara eksplisit, tetapi Yakobus, surat Yakobus ini secara eksplisit menjelaskan bagi kita ada penggunaan minyak urapan itu. Nah, saya mengutip dari The Bible Reader's Companion yang tulis oleh Lawrence Orchard ya. Dia membagi surat Yakobus dalam 3 bagian, itu kan 5 pasal. Pasal pertama dan pasal kedua itu mempraktekkan iman. Kemudian yang kedua itu masalah iman, nanti kita bisa lihat pasal 3 dan pasal 4. Nah, pasal yang kelima di teks bagian kita adalah prospek iman. Nah, kalau kita ada di ini, kita ngerti dulu nih, oh ternyata ini ada di dalam prospek iman, meskipun ada beberapa penafsir yang berbeda, tetapi saya mengambil bagian ini supaya kita menjadi lebih jelas. Oh, pasal 5 jadi prospek iman. Prospek iman itu dibagi lagi. Ada 3 sumber yang dibutuhkan seorang bertahan dalam situasi yang sulit, karena memang latar belakangnya adalah para pembaca surat Yakobus itu ada pencobaan di sana, tapi bagaimana mereka menjalani dengan sukacita, itu nggak mudah. Makanya 1 sampai 12 itu ada dalam kesabaran, menghadapi itu dengan sabar, dan kemudian di dalam doa pasal 5, 13, 18 yang kita baca tadi, dan belas kasihan 19 sampai 20. Jadi kita ada di dalam konteks doa sebetulnya, kalau boleh mengatakan seperti Lawrence tadi ya. Jadi kita atau jemaat yang dituju oleh Yakobus itu membacanya supaya mereka hidup dengan di dalam pencobaan yang ada dan kesukaan yang ada, khususnya menghadapi itu dengan doa. Ini yang poin penting. Nah, fokus pada ayat 14 sampai 15 ini sekali lagi juga termasuk di dalam sumber doa yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk sekali kasih Tuhan, yang pertama saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, karena ada kata penatua di situ yang kita baca surat Yakobus itu. Penatua itu siapa? Nah, kita akan lihat dulu. Saya minta seorang di antara kita membaca Titus pasal 1 ayat 5. Silakan seorang di antara kita membaca. Siapkan kitabnya, baca aja. Saya nggak kasih kitab ya. Silakan baca aja, Bu. Unmute. Terus ya. Titus 1 ayat 5. Saya baca ya, Pak. Silakan. Ya. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Suaranya hilang ya. Oke, saya ulangi. 1 Titus. Ya. Silakan Bu, silakan. 1 Titus ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya. Terima kasih Bu Ada. Satu lagi di antara kita membaca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Terima kasih Pak Theo dan juga untuk Bu Ana. Nah, kalau kita melihat 2 bagian ini sebagai 3 bagian, kita melihat bahwasannya Perjanjian Baru mengungkapkan dengan jelas bahwa penatua, kalau dalam bahasa Inggris ada elder atau orang-orang tua, tapi tidak semuanya berisi orang-orang yang tua, tapi yang dituakan itu bisa gembala gitu ya, atau para pemimpin, kalau bahasa sekarang pendeta. Nah, yang dimaksud penatua itu seperti itu. Nah, kalau kita akan punya
di masjid ada jabatan penatua. Bukan itu yang dimaksud, tetapi bisa juga yang dimaksud. Jadi ini bukan menunjuk pada satu jabatan, tetapi pada satu hal di mana penatua itu yang mengatur segala sesuatu dan juga dia mengembalakan. Jadi lebih tepatnya di sini atau pemimpin jemaat. Nah, kalau kita sudah mengerti, oh ternyata penatua itu orang-orang yang dituakan atau elders tadi, orang-orang tua atau orang pemimpin jemaat, gembala. Nah, ini sesuatu yang baik. Nah, menurut dari F.F. Bruce yang saya baca, orang-orang Yahudi itu terbiasa dengan para rabi yang diundang ke rumah ketika ada seorang yang sakit di rumah dia. Jadi kalau sakit, undangnya para penatua itu orang-orang Yahudi Kristen gitu ya. Oleh karena itu, pelayanan orang penatua itu juga bisa dikatakan menggantikan pelayanan orang-orang Kristen Yahudi. Jadi kalau dulu orang-orang Kristen Yahudi itu sekarang dikhususkan lagi. Ini ada penatua nih. Jadi kalau sakit dipanggil untuk mendoakan. Nah, Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, hal inilah yang diamati oleh Yakobus. Dan dia mengerti bahwasanya praktek seperti itu memang kenyataannya ada. Nanti kalau kita lihat kenapa kok manggil penatua? Karena kalau nanti kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 19-13, kalau tidak manggil penatua itu justru memanggilnya adalah orang-orang yang pakai orang-orang yang baca-baca mantra, praktek takhayul. Jadi memanggil penatua itu artinya memberikan satu hal yang baik di dalam diri mereka tentang iman percaya mereka untuk mendoakan keluarga mereka yang sakit atau saudara mereka yang sakit untuk didoakan penatua itu. Jadi kenapa penatua? Karena itu lebih baik. Kalau nggak manggil itu, manggilnya yang pembaca-baca mantra dan yang lain-lain seperti itu kan justru tidak baik. Nah, kita lihat, oh itu penatua ya. Nah, sekarang kasih Tuhan. Jadi ketika penatua itu berdoa, sudah hampir pasti itu di dalam rumah, bukan di satu tempat ibadah, karena memang dipanggil secara khusus untuk mendoakan. Nah, sebetulnya kalau saya agak lompat ya sekarang ya. Nah, kalau sekarang gerakan-gerakan penyembuhan itu kan bukan dilakukan di rumah, bukan dipanggil di rumah. Nah, kita lihat ternyata teksnya nggak seperti itu. Dari dipanggil di rumah bukan satu acara KKR, kesembuhan seperti bukan, tetapi sangat privasi ada di rumah. Ini teksnya ya sekali lagi ya. Nah, kita lihat bahwasannya bagaimana kita lihat bahwasannya karunia penyembuhan atau mukjizat penyembuhan itu karena penatua itu diundang berdoa bagi orang sakit. Jadi sekali lagi karunia penyembuhan itu diberikan kepada penatua, tetapi sekali lagi mereka bukan orang-orang yang spesial memiliki karunia penyembuhan. Jadi maksudnya seperti ini, karena konteksnya diberikan ketika mendoakan orang sakit, para penatua itu bisa saja diberikan karunia penyembuhan. Tetapi orang-orang atau para penatua itu tidak memiliki karunia penyembuhan. Atau katakan tidak semuanya memiliki karunia penyembuhan. Yang penting intinya adalah penatua itu dipanggil ke rumah dan mendoakan orang sakit. Di konteksnya seperti itu. Nah, sekalian kasih Tuhan, ini menarik kalau kita pahami. Jadi para penatua itu mau nggak mau yang menjadi satu beban bagi dia ya. Ini ketika diundang mendoakan orang sakit, apakah harus sembuh? Saya pertanyaan bagi kita semua kan. Nah, kalau harus sembuh, kan kasihan dia juga. Artinya para penatua itu terbeban mendoakan. Tetapi tanggung jawab yang lain tidak lebih daripada yang dia berikan, dia lakukan selain hanya berdoa. Nah, ini menarik ketika Wayne Grudem dalam bukunya dia mengatakan para penatua itu memiliki tanggung jawab untuk pelayanan pastoral, kedewasaan dan kebijakan dalam menangani kemungkinan dosa yang terlibat. Itu ayat 16 kan ada juga 15-16. Nah, ini menarik kalau kita perhatikan. Artinya dipanggil penatua, pemimpin itu gembala, supaya bukan hanya soal sakit saja, tetapi kemungkinan ada dosa-dosa di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh orang itu dan dia memohonkan doa.
supaya orang itu bukan hanya sembuh saja, tapi pelayanan pastoral tadi ada enggak dosa-dosa yang lain. Maka kita tidak aneh kalau dalam praktek yang sekarang ketika orang sakit tanya, kamu lagi punya kepahitan bagaimana, lepaskan, karena memang praktek seperti itu bisa saja terjadi, dan menurut Ben Grudem menunjukkan tanggung jawab pada penatua. Para penatua ini orang yang memiliki otoritas spiritual di dalam, kalau saya mengatakan, jabatan mereka. Jadi ini selain pemimpin kan mereka memang penatua itu dikhususkan gitu ya. Pemilik jemaat penatua itu juga pada jabatan mereka, tetapi lebih kepada dalam ini pemimpin gembala tadi. Jadi otoritas spiritual itu diberikan pada mereka. Makanya mereka dipanggil untuk mendoakan. Nah, tugas-tugas gembala, saya catat di sini ada Yeskiel 34 ayat 4 ya. Saya catat di sini, saya akan bacakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yeskiel ini berbicara tentang gembala yang salah. Nah, kalau kita melihat gembala yang baik, kita ada sengaja saya ambil ini supaya kita memahami bahwasannya kenapa penatua dipanggil. Karena ini adalah bagian tanggung jawab daripada gembala, pelayanan pastoral yang harus diberikan, khususnya untuk koma yang kedua itu, yang sakit tidak kamu obati. Nah, kira-kira yang luka tidak kamu balut. Nah, itu datang ke rumahnya diobati, artinya didoakan supaya sembuh. Doakan supaya sembuh. Dan kalau kita menarik, kan kita bacakan menarik karena ada minyak yang digunakan. Nah, ini menarik sekali. Jadi gimana? Apakah mendoakan aja? Ternyata tidak, ada minyak digunakan. Dan nanti kita akan masuk ke sana. Ya, Bapak sekalian, kita perhatikan. Tadi penatua sudah, dia siapa dan otoritasnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi bagian daripada kita gitu ya. Mengurapi orang sakit dengan minyak. Kalau kita katakan bersama-sama, bagi kita ya, dalam pemahaman saya lah, maksudnya tahu kita mungkin kita sama satu frekuensi seperti itu ya. Kalau mendoakan, yes, ya. Tapi kalau minyak, bentar. Ini kita harus ngerti dulu nih dasar Alkitabnya apa, supaya kita nggak keliru dan kita nggak dianggap macam-macam. Dalam realitasnya seperti itu. Didoakan nggak ada masalah, sejauh ini siapapun yang mendoakan nggak ada masalah. Tapi begitu pakai minyak, bentar. Kita posisinya bukan ya atau tidak, tetapi bentar. Saya perlu paham dulu kenapa kok pakai minyak gitu ya. Tetapi yang menarik adalah justru Yakobus itu memberikan perintah atau dalam suratnya, orang sakit didoakan dan diurapi dengan minyak. Nah, inilah yang menjadi masalah inti yang kita bicarakan. Tindakan pengurapan dengan minyak yang menyertai doa itu. Jadi sekali lagi, doa nggak ada masalah. Tetapi kalau pakai minyak, bentar. Nah, jadi kita perlu paham lagi nih, minyak itu sebetulnya apa gitu kan. Nah, saya sudah belajar, minyak yang dimaksud adalah elaion. Elaion itu di dalam bahasa, ini kan perjanjian baru bahasa Yunani gitu ya. Itulah minyak zaitun. Jadi mengurapi dengan minyak itu yang dimaksud adalah minyak zaitun. Nah, kalau cara buatnya segala macam itu menggunakan alu lesung atau dengan memeras buah-buah zaitun pada batu gilingan. Nah, kira-kira seperti itu sampai dari buah-buah zaitun gitu ya, sampai menghasilkan minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini itu biasa digunakan sebagai obat atau juga spiritual. Nanti saya akan jelaskan sampai di sana. Secara medis ya. Minyak zaitun itu kalau internal masuk ke dalam tubuh kita minum gitu ya, atau masuk ke tubuh kita internal itu bisa menyembuhkan gangguan lambung. Tetapi kalau dipakai di luar atau obat oles itu bisa menyembuhkan memar
atau luka, baik pada manusia maupun pada hewan. Contohnya domba. Oh, domba kan memang jadi piaraan para gembala gitu ya. Oh, itu sangat populer. Oh, itu kena luka atau memar, itu bisa diolesi dengan minyak zaitun. Itu obat. Jadi kalau diminum internal, lambung, gangguan lambung. Kalau yang eksternal atau oles itu untuk memar atau luka. Nah, kita mengerti nanti ada dalam Mazmur 23 ayat 5, Yesaya 1 ayat 6, Lukas 23 34 itu menyebutkan seperti itu. Nah, ini dilakukan orang-orang pada zaman kuno itu juga melakukan demikian. Kalau bukan hanya untuk lambung, jadi kalau sakit kepala mereka mengolesi. Jadi seharusnya itu untuk luka atau memar, tetapi orang-orang di zaman-zaman kuno itu yang buat minyak zaitun, sakit kepala mereka coba kasih dengan oles di kepala, ternyata bisa ada yang sembuh juga. Makanya ini disebut dengan minyak yang menyembuhkan banyak penyakit gitu ya, bukan banyak penyakit. Tetapi sekali lagi tidak semua penyakit disembuhkan oleh minyak zaitun. Tapi fungsi utama adalah sebetulnya gangguan lambung dan memar atau luka. Nah, kita paham sampai di sini. Nah, tadi kan minyak zaitun itu kan obat. Yang kedua spiritual. Nah, ini yang perlu kita pahami. Secara spiritual, minyak zaitun itu tujuannya adalah pemisahan. Nah, ini kita agak bingung dengan istilah seperti ini. Saya juga bingung ketika mempersiapkan, ternyata ada istilah lain nih. Secara spiritual, minyak itu pemisahan. Pemisahan itu apa? Saya mengutip dari Greg Kinner ya. Minyak digunakan untuk mengurapi para imam atau pemimpin. Jadi orang-orang yang diurapi itu dengan minyak, mereka dipisahkan dari manusia istilahnya, diserahkan dari manusia, ditujukan kepada Tuhan untuk kehendak dan pekerjaannya. Intinya dimaksud pemisahan itu. Jadi setiap orang yang diurapi dengan minyak itu, gambarnya dipisahkan, dia itu manusia, tapi dipisahkan dari manusia, seolah-olah ini ya, ditujukan kepada Allah untuk kehendak dan pekerjaannya. Nah, inilah pemisahan Bapak Ibu disampaikan oleh Greg Kinner tadi ya. Sangat menarik kalau kita bicara tentang pemisahan ini. Ada banyak aplikasi di Alkitab tentang hal ini. Jadi bagaimana Yakub ketika dia tiba di Betel, dia mendirikan tugu dan dia mengurapi atau dia mengolesi dengan minyak atau mengurapi dengan minyak zaitun itu. Ini tugu batu ditumbuk menjadi tugu, didirikan bertugu, dan kemudian diadakan oleh Yakub itu, diurapi batu itu menjadi pemisahan dia. Dia sekarang adalah milik Tuhan. Dia adalah ingin melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Begitu juga untuk para imam. Ada di dalam Keluaran dan juga imamat. Kemudian juga untuk nabi atau nabi-nabi dan juga raja-raja. Jadi dipisahkan dari manusia. Tapi untuk kehendak dan pekerjaannya. Nah, ini menarik kan Bapak sekalian. Jadi obat yang pertama, yang kedua spiritual. Yang obat bisa digunakan secara internal dan eksternal, tadi yang spiritual memisahkan. Nah, kalau kita sudah ada di titik seperti ini, kita akan coba lihat lagi. Kalau secara spiritual, jelas nih, ya seperti itu. Kita coba masuk lagi ke bagian yang obat tadi. Yakobus menyarankan perawatan medis biasa, dan katakan itu obat bersama dengan doa. Saya katakan medis biasa ya, bukan medis yang luar biasa. Ini ada obat, tapi sekaligus juga dengan doa. Diminyaki itu supaya sembuh. Kalau dia ada luka-luka, memar, luka ataupun lambung, supaya sembuh. Jadi ini bicara bukan tentang mujizat, bukan kesembuhan, bukan itu, tapi bicara tentang kesembuhan kalau dia sakit seperti itu, diminyaki. Nah, saya coba masuk kata yang dipakai untuk diminyaki itu. Pakainya adalah aleipo. Aleipo itu berarti mengolesi, daripada yang sakramental yaitu krio yang berarti mengurapi. Jadi yang dipakai oleh Yakobus adalah kata mengolesi, bukan mengurapi. Jadi kan menarik. Diolesi supaya sembuh, bukan diurapi supaya sembuh. Beda ya Bu sekalian ya.
Beda sekali. Jadi kita sekarang mengerti bahwasannya yang kata dipakai adalah oles, bukan mengurapi, mengolesi, bukan mengurapi. Jadi yang disampaikan oleh Yakobus ini bukan minyak, kalau bahasanya urapan, tapi minyak oles. Kita jelas ya di sini ya. Bukan yang dimaksud dengan urapan itu, tetapi adalah minyak oles supaya dia sembuh. Nah, ini menarik. Dalam prakteknya adalah Yosefus itu pernah melaporkan gitu ya, selama Herodes Agung di masa-masa hidupnya, dia itu minta dimandikan dengan minyak, berharap dia bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, ini menarik bukan? Jadi mereka kesembuhan dari mana? Dari minyaknya, karena itu memang minyak yang bisa kesembuhan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwasannya, sekali lagi di awal, bahwasannya tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan pengolesan minyak. Ini yang perlu kita pahami. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan minyak. Jadi apakah ini obat? Saya katakan benar, tetapi sebagian. Tidak semua penyakit dapat disembuhkan oleh minyak. Jadi benar, tapi tidak semuanya benar. Salah, tetapi tidak semuanya salah. Jadi obat, iya benar, tetapi sebagian. Karena tidak semua penyakit dapat disembuhkan oleh minyak itu atau minyak zaitun itu. Nah, sekali lagi kalau kita beranjak lagi, apakah minyak zaitun ini yang kita katakan itu minyak oles yang tadi mengolesi, ternyata kalau dipahami lebih lanjut lagi, ternyata tidak tidak seperti itu aja. Kalau kita melihat bahwa tadi ada untuk pengurapan oleh raja, ternyata kata yang dipakai yang lain itu ternyata juga setara. Jadi bukan hanya mengolesi, tetapi juga mengurapi. Jadi kata ini bisa berganti-ganti, tetapi fokusnya mengolesi. Tetapi apakah bisa untuk mengurapi? Bisa. Bisa kita maknakan mengolesi kalau nanti kita hubungkan dengan yang spiritual tadi. Jadi kata alepo itu bisa menjadi krio ketika itu dimaknai dengan sesuatu yang spiritual. Nah, kalau betul-betul itu hanya mengolesi untuk sembuh, betul. Tetapi kalau bermakna spiritual, harusnya itu krio. Tetapi ternyata dua kata ini bisa saling menggantikan, tergantung kebutuhannya apa. Nah, sekalian ini menarik sekali ketika kita belajar. Saya juga belajar lebih dalam lagi, ternyata luar biasa yang disampaikan oleh Yakobus ini ya. Dan kalau kita pahami lebih lanjut lagi, wah, ternyata minyak ini bukan minyak yang penuh kuasa gitu kan. Jadi hanya penggunaan medis biasa. Jadi ada ada kandungan-kandungan dari buah zaitun itu yang bisa menyembuhkan. Oke, tetapi kita lihat di sisi yang lain, ada spiritualnya itu yang perlu kita pahami lebih lanjut lagi. Nah, Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan, apa sih yang bisa didapatkan? Apakah sampai di sana? Slide-nya iya, oke. Mengoleskan minyak pada orang sakit itu melambangkan atau simbol penabisan atau pemisahan orang itu untuk penyembuhan. Jadi kan tadi dipisahkan. Jadi dipisahkan untuk penyembuhan, ini lambang. Jadi mengoleskan minyak itu lambang dari penabisan atau pemisahan orang untuk disembuhkan. Ada katanya kan oles tadi kan, mengoleskan minyak orang sakit itu lambang dari penabisan. Jadi bisa bermakna krio. Tapi dalam hal ini saya tepat mengoleskan minyak lambang dari penabisan. Jadi lambangnya itu krio tadi, memisahkan orang untuk penyembuhan. Kemudian yang kedua bisa kita dapatkan, pemisahan seperti itu membantu iman orang yang sakit itu dengan harapan, kalau katakan Yesus Kristus yang akan menyembuhkan penyakitnya. Jadi dipisahkan supaya dan berharap
Tuhan atau Yesus Kristus yang menyembuhkan penyakitnya, bukan minyaknya. Ini yang perlu kita pahami, ya, yang kita dapatkan seperti itu. Yang ketiga, pengurapan orang sakit dengan minyak menunjuk kepada roh sebagai pemberi hidup. Jadi penggunaan minyak sebagai simbolis, sekali lagi simbolis, seperti yang pertama tadi melambangkan simbolis. Itu adalah simbol Roh Kudus dalam kuasa penyembuhannya. Kita akan menyimbolkan Roh Kudus burung merpati gitu kan. Tetapi dalam kasus ini, jadi pengurapan orang sakit dengan minyak itulah simbol Roh Kudus dalam kuasa, bukan Roh Kudus, dalam kuasa penyembuhannya. Bukan penatuannya yang berkuasa, bukan minyaknya yang berkuasa, tetapi Roh Kudusnya yang berkuasa. Itu hanya simbol saja, hanya simbol saja. Yang keempat, apapun yang dilakukan terhadap orang sakit, Tuhan adalah penyembuh utama. Urapan dengan minyak akan memisahkan sakit untuk penyembuhan, membantu imannya, dan menandai simbol kehadiran Roh Kudus. Mungkin mirip-mirip dengan 2-3, tapi sekali lagi hanya penekanan yang ini sampaikan. Tuhan itu adalah penyembuh utama. Penyembuh utama, bukan yang lain, hanya Tuhan saja. Dan inilah yang bisa kita dapatkan, atau saya dapatkan dan saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Ada 4 hal, kalau dipakai ya bisa begitu banyak, mungkin bisa lebih pada 4 lagi. Nah, saya ingin menutup ini dengan 2 hal tantangan. Tantangan pertama adalah untuk gereja. Jadi ketika Yakobus berbicara, para penuah datang ke para penatua, datang ke orang sakit, dipanggil, dia datang konteks seperti itu, dia ada tantangan kepedulian bagi gereja kita. Dan secara khusus bagi para pemimpin, para gembala, atau sekarang para majelis atau penatua dalam kedudukan seperti itu, ataupun juga para pendeta, kepedulian pastoral. Tantangan bagi kita. Dan yang tantangan kedua adalah penggunaan minyak urapan untuk berdoa. Dalam berdoa itu bagi orang sakit adalah tradisi dan perintah Alkitabiah yang jelas. Jadi ini bukan praktek yang aneh bagi gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Yakobus ini nggak aneh pada waktu itu. Memang para penatua itu dipanggil untuk mendoakan sekaligus mengolesi dengan minyak-minyak zaitun itu, dan mendoakan yang supaya dia sembuh. Tapi bukan karena minyaknya yang berkuasa, bukan karena penatuan yang berkuasa, tetapi Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita berani untuk melakukan dan tidak ragu-ragu melakukan praktek ini dalam konteks yang benar. Maksudnya konteks yang benar, ya Allah yang menyembuhkan. Intinya Allah yang menyembuhkan. Itu hanya tradisi yang dilakukan itu. Apakah kita boleh melakukan? Ya menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu menurut saya gitu ya. Karena memang itu dilakukan pada waktu itu dan tidak ada yang dilanggar. Hanya nggak dilanggar. Nah, kita kan tidak terbiasa dengan, pakai minyak ya segala macam. Tapi tidak ada yang dilanggar dalam kerangka teologi kita. Tidak ada. Teologi saya, sampaikan pada Bapak sekalian, tidak ada yang dilanggar. Karena itu memang benar demikian. Tetapi bagian yang kedua, saya memberikan tantangan juga. Saya kasih tanda tanya karismatik gitu ya. Ini kan yang mempopulerkan gitu ya. Banyak kan. Karena kita ragu-ragu, teman-teman kita dari karismatik atau Pantekosta ini, di Indonesia gitu, kalau karismatik seluruh dunia gitu ya, itu ada satu hal baik. Mereka itu berani melakukan apa yang memang Alkitab perintahkan atau Alkitab mengerti, itu kan mereka Yakobus gitu ya, dan dilakukan oleh mereka. Tetapi tantangan bagi mereka buat saya adalah bagaimana ada studi exegetis, maksudnya studi Alkitab yang mendalam, yang kritis dan akurat terhadap pemahaman daripada Alkitab itu sendiri. Ini penting bagi teman-teman kita supaya, nah ini yang kedua, minyak urapan itu dianggap ritual, tongkat ajaib. Jadi tongkat ajaib itu apapun yang dikatakan sembuh-sembuh semua gitu ya. Dan sebagai simbol, tapi
simbol-simbol yang berbeda gitu ya, bukan simbol Roh Kudus, doktrin agama tepatnya seperti itu. Minyak urapan itu roh Tuhan yang dikemas secara misterius dalam sebuah botol. Jadi ini bukan simbol, tadi yang di atas itu simbolnya bukan simbol roh kudus ya, tetapi minyak urapan itu roh Tuhan yang dikemas secara misterius dalam sebuah botol. Secara misterius dirancang untuk mengkomunikasikan kuasa Tuhan secara fisik. Ini kan lucu gitu ya. Makanya tantangan bagi teman-teman kita, pelajari dalam kitabnya lebih dalam, lebih kritis, dan lebih akurat. Itu bukan roh Tuhan yang kamu taruh di dalam sebuah botol. Apalagi nanti kalau kita memahami, ada mungkin teman-teman kita, wah ini ada minyak urapan yang sudah didoakan oleh orang tertentu dan kemudian dijual, dan kalau kita beli sakit apapun ini pokoknya pakai minyak urapan aja deh. Ini sembuh, ada kuasa Tuhan. Itu kuasa Tuhan yang bekerja, bukan simbol. Itu kan lucu. Buat saya lucu gitu ya. Tetapi buat teman-teman kita, makanya teman-teman yang ada di golongan ini jadi tantangan buat mereka. Ayo, kamu dong belajar lagi dong kitabnya. Nanti kalau saya ada yang keliru, oke, kita bicarakan. Jangan menaruh pemikiran di luar Alkitab, kemudian kita mensahkan sebagai simbol. Itu sebagai simbol yang keliru. Itu yang perlu ditantangan bagi teman-teman kita yang di karismatik. Saya tanya ya. Minyak urapan sebagai sesuatu yang diidolakan atau dilihat sebagai sesuatu yang tak tergantikan. Ini kan jadi PR bagi teman-teman kita. Sekali lagi ada PR buat kita, ada PR buat teman-teman kita yang dari karismatik gitu ya. Nah, Bapak sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi tidak mudah untuk kita mengantisipasi hal ini atau kita melakukan hal ini. Tapi kemudian apa sih yang bisa kita lakukan di dalam pembicaraan ini? Yakobus memerintahkan atau menginstruksikan agar para penatua diundang untuk berdoa bagi orang sakit dan disertai dengan pengolesan minyak. Jadi tantangan buat gereja. Tapi masalahnya adalah kita itu terbatas lagi. Kalau pemahaman kita belum lengkap, apa yang seharusnya dilakukan itu menjadi batu sandungan bagi setiap kita. Kok doain terus pakai minyak? Kan nggak ada, kita nggak terbiasa seperti itu. Bukan nggak ada ya. Ada. Alkitab tuh ada. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, sekali tantangan bagi kita atau bagi gereja. Boleh enggak? Boleh. Karena pada waktu itu ada. Dan itu dipertanggungjawabkan. Tapi yang perlu hati-hati. Itu bukan kuasa Tuhan yang ditaruh di dalam botol. Tidak ada. Simbol saja. Tapi ada bagian yang penting. Jadi kita tetap berdoa. Minyaknya sebagai simbol. Kesembuhannya berasal daripada Tuhan sendiri. Nah, itulah yang perlu kita pahami dari doa, minyak, dan kesembuhan. Kita jangan sampai terjebak kepada wawasan yang pragmatis. Misalnya seperti ini. Saya pernah membeli nih, atau saya pernah mendapatkan bahasanya minyak urapan gitu kan. Dan kemudian saya praktekkan kepada seseorang dan sembuh. Kita ngomong sakti bukan? Minyak urapannya itu pandangan pragmatis. Tetapi kita perlu masuk lagi ke bagian yang lebih bertanggung jawab. Apa yang dikatakan Alkitab? Apakah minyak urapannya yang menonjol dikatakan di sana, atau para penatua yang melakukan, atau kalau sekarang bahasa sekarang yang memiliki, wah ini kalau nggak berasal dari si A ini atau gereja ini nggak sakti atau nggak punya kuasa. Tidak, katakan tidak. Mari ya tantangan buat gereja kita, tantangan untuk teman-teman kita. Saya sih siap diskusi gitu dengan pemahaman Alkitab lebih dalam. Ya kiranya bahan dari saya ini bisa memperkaya kita, sekaligus kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan Yakobus pasal 5, 14 sampai 16. Terima kasih untuk Pak Alep yang sudah memicu dengan pertanyaan dan membuat kita belajar lebih dalam.
Oke, saya sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Anton. Kalau kita mau diskusi, silakan Pak Anton akan memimpin. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi untuk penjelasan yang sangat komprehensif ya terhadap jenis-jenis minyak tadi, dan juga kita mencatat ada kegiatan yang membedakan tentang mengolesi dan mengurapi. Demikian juga kita bisa lebih memahami tentang penggunaan minyak itu sendiri, jenis minyak, peran para pemimpin, gembala maupun juga penatua, dan kita juga harus tetap memperhatikan bahwa yang menjadi penyembuh adalah Allah, bukan minyak itu sendiri ya. Nah, dari pemaparan yang disampaikan Pak Edi tadi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Silahkan, tidak ada. Setelah sound Pak Anton mungkin kok suaranya kurang lepas ya. Mungkin setelah lagi. Tapi kedengaran cuma kecil gitu aja. Oh, Iya. ya. Kedengaran cuma beda sama yang awal tadi. Iya. Kalau sambil menunggu ya, sambil menunggu Bapak Iya. Ibu semua yang bertanya, saya ingin bertanya Pak. Selain dari praktek minyak oles ataupun juga urapan tadi ya, penggunaan minyak urapan tadi, apakah ada gereja yang mempraktekkan minyak urapan kepada mereka yang dilantik Pak, dalam kegiatan misi ataupun kegiatan sebagai gembala jemaat atau majelis dan lain sebagainya gitu Pak? Pertanyaan Pak Anton di bagian yang penting justru saya kurang mendengar. Apakah ada gereja yang Mempraktekkan oke, penggunaan urapan pada proses panggilan atau proses pengutusan gitu ya dalam gereja gitu Pak, sebagai penatua, sebagai majelis dan lain sebagainya gitu Pak. iya. Oke, pertanyaannya langsung saya jawab Pak Anton ya. Kalau pertanyaan ada nggak, jawaban saya ada. Cuma ya itu masih ragu-ragu. Ini dasar Alkitabnya apa ya? Meskipun Yakobus itu kan dasar Alkitab kita. Nah, ini bagian kita kan mengulik lebih dalam, lebih bertanggung jawab, dan kita semakin mengerti. Ada nggak? Ada. Tetapi bukan satu adat atau satu kebiasaan atau satu keharusan untuk melakukannya. Boleh pakai minyak, tidak pun juga boleh. Jadi fokusnya bukan di minyak itu, tapi ini menjadi satu simbol saja. Boleh nggak? Belum boleh aja, nggak ada masalah. Jadi bukan satu format secara khusus gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Anton jawabannya. Terima kasih untuk respon yang Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu semuanya? Saya tanya Pak, dengar nggak suara saya Pak ya? Dengar Pak. Oh ya, saya mau tanya. Itu tadi kan Pak Edi bilang kalau mau melaksanakan minyak urapan berarti pas dipanggil di rumah. Dengan kata lain, minyak urapan tidak dilaksanakan di gereja. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, itu minyak yang dipakai untuk urapan itu apa ya? Harus minyak zaitun. Apakah boleh pakai minyak sayur gitu, minyak barko atau bimoli? Itu pertanyaan saya. Yang ketiga, ini apakah ada di sinode GKM ini, dalam sinode GKM ini hamba Tuhan yang melaksanakan dengan minyak urapan? Karena saya kok belum pernah dengar meskipun itu tidak dilarang. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Langsung saya jawab ya Pak Anton. Iya Pak, iya Pak. Iya.
Pertanyaan yang baik Pak Alep, dan ini menjadi satu hal yang praktis bagi setiap kita untuk memahami lebih dalam. Yang pertama, apa itu dilakukan di rumah? Iya, konteksnya demikian. Jadi apakah di luar rumah boleh? Boleh. Kalau orang dibawa ke rumah-rumah mendoakan, boleh. Tetapi ini bukan konsumsi, konteks Alkitabnya bukan konsumsi dalam satu perhelatan besar, tidak. Tapi apakah misalnya orang itu bawa ke gereja didoakan, boleh nggak? Boleh saja. Tetapi konsumsinya bukan untuk perhelatan besar, kemudian seperti kebaktian seperti itu, tidak. Itu saya jawabnya seperti itu sesuai dengan konteks Alkitabnya gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa minyak yang lain? Buat saya bisa. Tetapi begini, minyak sayur bisa menyembuhkan enggak? Seperti itu. Misalnya orang itu sakit memar atau luka tadi kan ya lebih baik kasih minyak yang bisa menyembuhkan gitu kan. Tetapi kalau nggak ada minyak sayur boleh nggak? Boleh. Itu cuma simbol saja kok. Tetapi kalau ada minyak yang dipakai buat menyembuhkan, ya diolesi aja. Oh ternyata luka mah dipakai. Oh sekalian pakai ini aja bisa menyembuhkan. Apakah menjawab nih Pak Alep? Dua. Itu masalah minyak ini kalau mengolesi penyembuhan berarti kan nggak harus minyak zaitun. Kalau memang buat penyembuhan kan bisa jadi misalnya minyak gosok atau, dan saya rasa kok nggak ada orang yang kira-kira sakit memar terus manggil pendeta untuk diolesi minyaknya, kok saya rasa kayak nggak mungkin itu terjadi. Itu Pak. Ya, buat saya boleh, jawaban saya boleh. Tetapi yang tepat fungsi. Jadi kalau bawa minyak goreng ya buat apa gitu maksudnya goreng. Tapi kalau buat minyak gosok pun masih berguna. Oh ternyata dia perlu gitu kan. Dan lebih lagi kalau kita memahami budaya pada saat itu, meskipun kita mencatat bahwasanya Lukas itu seorang dokter, tetapi keabsahan daripada dokter itu kan belum ada pada waktu itu gitu kan. Dia memang dokter, tapi lembaga itu kan belum ditemukan begitu kan. Ada yang makanya disebut dengan orang-orang penyembuh yang baca-baca mantra atau dia dengan keilmuannya yang belajar, tapi secara khusus kan belum ada ini wadahnya dokter atau sekarang Ikatan Dokter Indonesia gitu kan, nggak ada. Ya kira-kira seperti itu. Nah yang ketiga, ini kalau tanya apakah di GKMI ada yang melakukan minyak urapan gitu ya Pak Alep? Nah saya nggak tahu. Tetapi nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Asal jangan sampai nanti jadi batu sandungan. Misalnya saya dipanggil ke rumah, udah saya olesi dengan minyak, simbol aja loh ya. Kita kan sudah paham nih, nggak ada masalah. Jadi kalau dimaknai seperti saudara kita, ini adalah rotuan ditaruh di dalam botol itu, wah itu yang keliru lah. Itu makanya kita kan tadi doa yes, tetapi minyak bentar. Ini maksudnya apa? Kita kan justru ketika kita hati-hati gitu kan ada penanggung-jawaban teologis gitu ya. Itu jawaban saya Pak Alep. Apakah sudah menjawab Pak Alep? Sudah Pak, cukup jelas Pak. Ya. Silakan Pak Anton. Ya, makasih Pak Alep, Pak Edi untuk penjelasan yang disampaikan. Masih ada pertanyaan satu lagi kalau ada yang ingin bertanya. Bu Dani ya? Ya, kalau saya bukan minyak urapan, tapi jamu Pak. Saya kalau mau minum air ketumbar, minum jamunya Jokowi, minum air kunyit itu, saya mesti doain dulu gitu, bukan mantra. Saya minta Tuhan berkati supaya menjadi sarana untuk menjaga stamina kesehatan gitu. Jadi bukan seperti mantra-mantra gitu, boleh kan kalau begitu. Ya minum obat pun juga begitu kan. Ya ini langsung saja Pak Edi. Silakan. Iya, Oma ini. Satu lagi, Pak. Iya, oke. Jangan bilang minyak sayur atau minyak apa tidak berkhasiat. Saya tuh berobat lutut ini udah sampai Singapura segala loh Pak, habis banyak.
Tapi sembuhnya pakai minyak kelapa itu. Ya, Manjur gitu loh malah. ya. Oke, Oma. Saya jawab yang terakhir dulu ya, Oma. Boleh pakai minyak sayur? Nggak boleh. Saya katakan boleh. Tetapi itu simbol saja. Nah, kalau emang bisa menyembuhkan, ya silakan lebih baik gitu kan. Jadi misalnya, oh ini sakit ini. Kalau sekarang sih para penatua itu sudah diringankan. Nggak perlu bawa minyak. Nggak perlu karena sudah ada dokternya, sudah ada ahlinya. Karena pada waktu itu konteksnya akan kesulitan gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Oma yang pertama, apakah boleh pakai bawa jamu? Nah, tergantung. Ini konteksnya kan kita dipanggil untuk mendoakan pakai minyak. Nah, kalau kita bawa jamu, orangnya mau minum minyak itu kan juga. Jadi, tapi kalau misalnya, oh tahu, Oma ini kalau sembuhnya pakai jamu Jokowi sekarang gitu kan. Ya saya bawa jamu Jokowi, Oma minum aja, tak doain sama tak kasih jamu gitu kan. Boleh tidak? Boleh saja. Itu kan simbol. Jadi simbol artinya kalau kita balik lagi pada simbol, apapun yang dibawa untuk sarana kesembuhan yang bisa diupayakan. Tapi doa itu mendasarinya dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Iya itu. Itu, Oma. Iya. Apakah menjawab, Oma? Ya itu kan sama aja kan Pak, seperti minyak urapan juga. Iya enggak? Iya, iya. Jadi betul, Oma. Jadi ini mengingatkan kita semua supaya kita tidak fokus kepada minyak urapan yang penuh kuasa. Itu prinsipnya di situ. Minyak urapan ya minyak urapan aja. Nanti beda lagi karena kita sebenarnya kan minyak zaitun gitu kan. Yang dipakai untuk mengurapi disebut dengan minyak urapan. Nanti kalau itu ada kandungan yang berbeda lagi. Jadi kita fokusnya bukan kepada minyak urapannya, itu yang paling penting. Minyak urapan berkuasa, enggak, itu pragmatis saja menurut saya. Pas waktu itu sembuh, emang Tuhan mau menyembuhkan. Tapi itu hanya sarana saja. Jadi misalnya sakit paru-paru dikasih minyak diolesi di eksternal tadi, di luar sembuh. Ya kita pikir kan tidak mungkin. Jadi terus kita mikir ini sesuatu yang mujizat kan. Karena apa? Karena minyak urapan. Nah, itu yang keliru. Mujizat kesembuhan dari Tuhan, bukan dari minyak urapannya. Jadi kalau saya boleh mengatakan pada kita semua secara ekstrim gitu ya. Saya sih nggak percaya minyak urapan tuh ada kuasanya. Enggak. Tapi kuasa itu dari Tuhan sendiri. Kuasa itu dari Tuhan sendiri. Dalam pelayanan yang saya lakukan, khususnya untuk pengusiran roh-roh jahat, saya juga melakukan karena memang kita diberi kuasa seperti itu kan. Terus setelah saya doakan, sebelum saya doakan saya tanya, ini mau dikasih tanda nggak, simbol nggak? Simbol bagaimana ya? Saya cuma kasih tanda salib aja di tiang-tiang pintu itu kan, Alkitabiah juga pada waktu itu kan, kalau ada tanda darah di pintu itu, di tiang pintu kan menjadi kita nggak dimasuki zamannya Israel mau keluar dari Musa gitu kan. Cuma simbol aja, cuma simbol saya. Kalau mau saya kasih oles minyak apapun juga. Kalau enggak apa-apa. Jadi saya tidak mengharuskan, jangan fokus pada itu, tapi fokuslah bahwasanya kita itu berdoa pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang menolong dan mengusir semua kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Dan saya terus tekankan lagi, kita itu punya kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang tinggal di setiap kita. Jadi saya hanya menjadi penolong saja, saya bukan yang sumber kuasa, saya jadi penolong melakukan apa yang saya lakukan. Itu ya, Oma. Ya, makasih. Oke, terima kasih, Oma. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi dan Bu Dani untuk diskusi yang menarik ya. Memang kalau kita diskusi tentang minyak urapan ini bisa panjang gitu ya, karena tentunya saya yakin gitu Bapak Ibu punya banyak pertanyaan gitu ya. Tetapi berhubung waktunya sudah habis Pak, jadi kita cukupkan ya sekarang. Nanti sambil jalan ataupun sambil duduk, sambil
ada kegiatan di mana kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Kita akhiri dengan berdoa dan kita Boleh satu lagi aja Pak Anton? Oh, masih ada. Ya, bukan pertanyaan sih sifatnya, mau mengingatkan rekan-rekan aja kan memang peperangan kita nih ada yang melawan fisik, ada yang melawan spiritual sifatnya kan. Jadi kalau fisik tadi ya kita cari obat yang memang relevan gitu kan, yang memang manjur bisa menyembuhkan ya secara medis, secara saintis gitu bisa berdampak. Nah itu peperangan lawan fisiknya. Tapi kalau peperangan melawan spiritual, kita tahu kuasa itu yang punya kuasa kan Tuhan gitu. Jadi yang lainnya tadi dibilang sebagai simbol, sebagai alat untuk seremoni gitu ya, untuk tradisi atau untuk upacara, sebenarnya untuk membantu kita supaya pada saat seremoni atau sakramen itu dijalankan ya kita tahu bahwa kita ini berperang melawan spiritual gitu. Simbol untuk membuat kita jadi fokus saja, kita tahu bahwa kita juga bukan berperang melawan sesuatu yang sifatnya fisik gitu, tetapi justru yang melawan sesuatu yang sifatnya spiritual. Tapi tools itu sendiri tidak punya kuasa tadi, yang punya kuasa ya Tuhan kita. Jadi menurut saya peperangan ini jelas sih macamnya ada dua itu. Iya, saya setuju. Jadi apa yang ini saya ngelag ya? Enggak ya? Jadi yang saya sampaikan tadi tentang minyak obat betul, tapi tidak semuanya betul. Kan tidak semua penyakit disembuhkan oleh minyak itu, tetapi juga bermakna spiritual. Gitu ya. Ya, Pak Theo, bagus. Jadi mengingatkan kita semua juga. Jadi PR buat teman-teman kita yang mempercayai itu ada kuasanya. Ayo kita diskusi dong. Mana dasar Alkitabnya gitu kan. Ada kuasa roh Tuhan yang di dalam botol itu kan. Gitu kan. Jadi diskusi, jadi kita sama-sama melakukan studi eksegesis itu istilahnya Alkitab ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Theo untuk melengkapi materinya. Terima kasih Pak Theo untuk sharingnya dan juga tambahan informasi yang perlu kita perhatikan bersama, bagaimana kita harus selalu siap ya dalam menghadapi berbagai tantangan baik secara fisik maupun secara spiritual. Kita tutup dalam doa dan minta kesediaan Bu Hana ya, tutup dalam doa. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap pelajaran yang kami terima, setiap keterangan yang kami terima, boleh kami hayati dengan benar. Tuhan akan berkati Pak Edi, juga Pak Anton yang memimpin PWC pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, semua firman-Mu berguna dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, kami menyerahkan istirahat kami malam ini di dalam penyertaan-Mu, supaya besok kami boleh bangun dengan sehat, kami dapat beribadah dengan hati yang sungguh, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh lebih lagi mengerti. Terima kasih Bapa untuk segala berkat anugerah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Karena hanya dalam nama-Mu ya Bapa, kami serah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.